Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bu Bening selaku dosen PDK kelas E, para hadirin serta investor-investor sekalian. Perkenalkan, kami dari PDK kelompok 6 Universitas Atmajaya Yogyakarta akan mempresentasikan mengenai proyek aplikasi pendeteksi kualitas udara. Dengan saya sendiri, Arya Setiawan Piri, dengan NPM 2007 10784. Dengan saya Erina Vincent dengan NPM 2007 10796. Dan saya Alvito Girsang dengan NPM 2710809. Dan sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, kami sebelumnya telah melakukan review 3 aplikasi yang serupa dengan aplikasi yang kami buat. Dan ketiga aplikasi ini sebenarnya sama aja, tidak ada perbedaan yang begitu mencolok. Ketiga aplikasi ini memiliki fungsi utama yaitu memantau dan mengukur kualitas udara yang ada di sekitar. Namun dengan adanya aplikasi yang kami akan jelaskan sebentar lagi, pastinya akan ada perbedaan yang sangat signifikan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk pada penjelasan aplikasi yang kami buat, kita terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai permasalahan, sebab, akibat, serta solusi. Yang pertama ialah permasalahan. Di era globalisasi, akan semakin banyak teknologi-teknologi yang bermunculan. Namun, munculnya beragam inovasi teknologi ini tidak diimbangi dengan penyelesaian masalah yang timbul. Setelah inovasi teknologi tersebut, maka timbullah masalah polusi udara. Sebagai contoh, motor maupun mobil yang masih menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas yang mencemari udara. Kemudian pabrik-pabrik yang tidak menyaring terlebih dulu asap yang mereka buang, atau kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan polusi udara. Kualitas udara semakin hari semakin buruk. Banyak orang yang tidak tahu bahwa udara di sekitar mereka mengancam kesehatan mereka, karena telah tercemar oleh berbagai macam polutan udara tak kasat mata. Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Penyebab polusi udara ada 2 faktor, yaitu manusia dan alam. Contoh polusi udara yang disebabkan oleh manusia adalah pembakaran hutan yang disengaja, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, kegiatan penambangan, dan juga limbah pertanian. Selain itu, polusi udara yang disebabkan oleh alam, gunung berapi yang aktif, yang mengeluarkan zat, gas vulkanik dan abu vulkanik, gas metana dari hewan ternak, kebakaran hutan akibat kemarau, debu yang di sekitar yang terbawa oleh angin, dan juga ini serbuk bunga. Akibat dari polusi udara tersebut, kualitas udara menurun. Kondisi kesehatan masyarakat pun ikut menurun dan mengakibatkan kondisi gangguan pernapasan. Hujan asam, lapisan ozon menipis, dan juga menurunnya jarak pandangan. Yang berikutnya ialah solusi dari permasalahan tersebut. Untuk mengatasi masalah polusi udara tersebut, akhirnya kami berencana untuk membuat aplikasi di mana penggunanya dapat mengetahui kualitas udara di sekitar mereka dengan menggunakan alat atau device eksternal yang dilengkapi oleh sensor untuk mendeteksi kualitas udara. Mereka dapat mengetahui tanaman apa yang dapat mengurangi polusi udara di sekitar mereka dan dapat menanam tumbuhan yang dapat mengurangi polusi udara yang bisa dilihat pada aplikasi kami. Untuk solusi kesehatan, banyak juga fitur chat dokter pada aplikasi ini. Pengguna dapat berkonsultasi tentang masalah kesehatan yang dialami oleh pengguna, dan pengguna dapat langsung membeli obat pada aplikasi kami. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagannya. Yang pertama, sebelum pengguna masuk ke aplikasi, pengguna akan diarahkan ke menu login. Jika pengguna belum mempunyai akun, pengguna bisa mengklik bergabung sekarang dan akan diarahkan ke menu sign up. Setelah itu,
pengguna dapat mengaktifkan device eksternalnya. Setelah itu pengguna akan ditampilkan mengenai angka kualitas udara. Setelah itu akan muncul 5 menu seperti home, cek dokter, news artikel, chlorophyll, dan shop. Yang pertama home. Di menu home ini terdapat 3 menu, yaitu health recommendation. Health recommendation itu rekomendasi yang diberikan untuk anak-anak maupun umum dan juga penderita asma untuk mencegah terpapar polusi udara. Kemudian terdapat juga ditampilkan air quality atau kualitas udara dan juga weather atau perkiraan cuaca. Kemudian ditampilkan juga setting. Setting ini untuk mengaktifkan notifikasi peringatan apabila bahaya mengenai polusi udara kian mendekat dan semakin berbahaya untuk manusia. Dan juga ada fitur bahasa untuk mengganti bahasa. Selanjutnya ada chat dokter. Chat dokter ini untuk berkonsultasi dengan dokter. Kita bisa berkonsultasi dengan dokter dan juga dokter dapat memberikan resep obat. News artikel. News artikel adalah menu untuk menampilkan berita-berita atau artikel-artikel mengenai permasalahan udara maupun yang berkaitan dengan kesehatan udara, baik itu dalam negeri maupun mancanegara. Berikutnya ada klorofil. Menu klorofil ini terdiri dari 2, yaitu tanaman indoor dan tanaman outdoor. Tanaman indoor merupakan tanaman yang disarankan untuk dipakai jika user ada di dalam ruangan, seperti palem kuning, dragon tree, dan lidah mertua. Dilengkapi juga cara menanamnya. Kemudian ada tanaman outdoor, tanaman yang cocok untuk digunakan di luar ruangan, seperti lidah buaya, lili Paris, palem phoenix. Dan masing-masing juga ada cara menanamnya. Yang terakhir ialah menu shop. Menu shop ini kita dapat menginput obat atau alat kesehatan yang ingin kita cari, atau kita juga bisa mengakses menu shop ini dari chat dokter. Dan dari chat dokter ini ditampilkan resep dan kita bisa mengklik tombol ya dan akan langsung dialihkan ke tombol ke menu shop. Dan juga kita bisa langsung membeli via aplikasi obat atau alat kesehatan yang ingin kita beli. Sekarang mari kita membahas mockup aplikasinya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pertama-tama sebelum masuk ke aplikasi, pengguna akan dihadapkan pada menu login. Menu login ini, pengguna diminta untuk memasukkan email terdaftar serta kata sandinya, kemudian mengklik masuk. Jika pengguna lupa akan kata sandi, pengguna bisa mengklik tombol di kiri lupa kata sandi, yang kemudian akan dikirimkan link verifikasi untuk mengubah kata sandi melalui email. Jika pengguna belum mempunyai akun, pengguna bisa mengklik bergabung sekarang. Di menu bergabung sekarang, pengguna diarahkan ke menu sign up. Di menu sign up, pengguna akan dimintai data mengenai nama lengkap, alamat email, juga password. Pengguna juga dimintai data mengenai provinsi tinggal, serta kabupaten kota. Dan juga bila pengguna mempunyai alergi terhadap partikel tertentu seperti debu maupun serbuk bunga, pengguna bisa menuliskannya di kolom di bawahnya. Apabila tidak, bisa juga dilewat. Setelah itu, pengguna bisa mengklik tombol daftar. Pada menu home tampilkan AKI. AKI ini adalah kualitas udara di sekitar kita. Dan di sini terlihat bahwa AKI-nya itu 89, yaitu dikategorikan bersifat sedang. Dan ini merupakan pengecekan suhu di wilayah Yogyakarta. Di bawahnya ada health recommendation. Health recommendation ini dibagi menjadi 3, ada umum, untuk anak-anak, dan untuk penderita penyakit. Juga ada rekomendasinya. Lalu ada fitur yang namanya chat dokter. Di chat dokter ini
para pengguna bisa konsultasi dengan dokter tentang penyakit yang diderita, dan dokter akan membalas dengan menjawab dan menjelaskan penyakit-penyakit tersebut, dan juga akan memberikan resep obat agar penyakit tersebut dapat direda atau bahkan bisa sembuh. Setelah dokter memberikan resep obat, maka user akan dialihkan ke menu shop dengan mengklik ya. Dan di menu shop ini untuk membeli obat yang tadi sudah diberikan oleh dokter, nanti tinggal di-inputkan aja di menu search ini, di tampilan search nanti diketik, nanti akan muncul obat-obatnya. Dan kalau jika ingin beli, di sini ada tombol shop, nanti bisa dibeli lewat sini. Dan semua data tersebut kita ambil dari Halodoc, lalu ada Halo Dokter, dan untuk menu shop ini kami ambil dari K24 dan juga Tokopedia. Ya, berikutnya adalah menu news atau artikel. Menu news atau artikel ini untuk menampilkan berita-berita baik dari dalam maupun luar negeri terkait permasalahan polutan udara maupun kesehatan pernafasan. Nah, di menu ini kita juga bisa mencari artikel yang kita inginkan di menu cari artikel. Kita juga bisa mencari kategorinya, kategori artikel apa yang ingin kita cari dengan mengklik tombol drop down di bawah. Tombol drop down ke bawah yang ada di atas cari artikel. Pada menu klorofil, pengguna akan ditampilkan daftar-daftar tanaman apa saja yang cocok digunakan untuk ditanam di indoor maupun outdoor. Bisa kita lihat di sini, tanaman palem kuning, dragon tree, lidah mertua, itu cocoknya ditanam di indoor atau di dalam ruangan, sedangkan tanaman lidah buaya, lili Paris, palem phoenix, itu cocoknya ditanam di outdoor. Kami mendapatkan data ini melalui situs web terpercaya yaitu merdeka.com, dan bisa kita lihat di sini ada tombol cara menanam. Jika menekan tombol tersebut, pengguna akan dialihkan menuju menu panduan menanam. Pengguna tidak akan kerepotan lagi untuk mencari bagaimana cara menanam tanaman tersebut karena sudah disediakan di menu panduan menanam ini. Dan untuk panduan menanam ini kami mendapatkan datanya dari situs brilio.net yang terpercaya juga. Jadi kesimpulan dari proyek kami adalah kami membuat aplikasi ini agar para pengguna aplikasi ini dapat bukan hanya sekedar untuk mengetahui kualitas udara yang ada di sekitar, melainkan juga bisa mengurangi polusi udara yang ada dengan cara menanam tanaman baik di indoor maupun outdoor. Dan agar aplikasi ini bisa berkembang nantinya, kami mengajak para investor untuk bekerja sama dengan kami untuk membuat aplikasi ini, dan kami yakin aplikasi ini akan sangat berguna untuk kehidupan di masa pandemi COVID-19 yang semua bahwa aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk mengecek terlebih dahulu apakah aman jika ingin berkegiatan di luar ruangan, sehingga pengguna tetap aman dan nyaman saat melakukan apapun dan dimanapun mereka berada. Dan dari kelompok kami, dan ada resource data yang kami ambil, semua ada di sini, dan sekian dari proyek kami. Terima kasih.